Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah kita mulai. Ini baru kita mulai contoh praksis nyatanya. Seperti apa sih gaya hidup asketik? Kapan-kapan kita bahas di agama yang lainnya. Sekarang kita masuk ke Islam dulu. Gaya hidup asketik dalam Islam itu termasuk tadi diawali dari konsep-konsep minimalisme dan lain sebagainya. Catatan saya ada 4 sebenarnya, yang kelima itu buahnya. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua zuhud, yang ketiga uzlah, yang keempat riyadoh, dan puncaknya atau buahnya itu zauk. Ini pakai bahasa Arab semua ya. Malam hari ini kita ngaji beneran. Tidak apa-apa ya. Yang pertama qanaah. Qanaah itu mudahnya merasa cukup, ridho dengan apapun situasi yang sekarang aku hadapi. Ini mirip prinsip minimalis kemarin. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut. Dia menerima. Saya kerja capek-capek kok yo UMR-nya cuma sekian toh yo misalnya. Itu versinya orang yang qanaah, ya sudah, mungkin rezekiku jatahnya sekian. Itu qanaah namanya. Oke ya. Wong yo rezeki itu kan tidak dihitung besarannya misalnya. Kata orang qanaah ya begitu ya. Nah, jangan marah yang kemarin kalian protes-protes UMR. Cuma ini memang gaya hidup qanaah itu begitu. Jadi sudahlah, apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini konteksnya hubungan dengan Allah ya. Terus zuhud. Zuhud itu mudahnya nanti kita bahas satu-satu. Jiwa yang tidak lagi terikat, jiwa yang tidak lagi tertarik oleh hal-hal duniawi. Ini orang mentalnya zuhud. Orang ini loh diberi uang banyak ndak mau. Khawatir nanti kalau punya uang banyak malah mikir aneh-aneh, malah ndak karu-karuan. Ini jiwa orang semacam ini namanya orang yang zuhud. Diberi jabatan tinggi loh, beliau lebih milih menolak. Karena khawatir dengan jabatan yang tinggi nanti beliau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya orang zuhud. Nanti ada lagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian dalam rangka mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini namanya uzlah. Kenapa jiwamu harus dididik? Karena jiwa yang terlalu cinta dengan dunia sulit dikendalikan. Setelah bisa qanaah, zuhud, uzlah, 3 hal ini sebenarnya kondisi jiwa. Nanti baru riyadoh. Riyadoh itu ya tadi melakukan latihan-latihan, melakukan zikir, ibadah yang banyak mendekat pada Allah. Kalau diri kita terbentuk bisa qanaah, bisa zuhud, bisa uzlah, istiqomah dalam riyadoh, insya Allah akan menemukan zauk. Zauk itu kita bisa menikmati keimanan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Zauk itu makna literalnya rasa. Kita bisa merasakan indahnya dekat dengan Tuhan, indahnya mencintai dan dicintai Tuhan. Ini tergantung kondisi mental kita tadi, qanaah, zuhud, uzlah, dan istiqomah kita dalam riyadoh. Selama ini kan lebih sering perintah-perintah agama itu jadi beban dalam hidup kita, diakui atau tidak.
Kalian kan lagi santai-santai ngobrol, adzan. Allah, baru ngobrol sebentar sudah harus sholat lagi. Misalnya itu kan rasanya kayak agama itu beban sekali. Nanti Pak Ustadzmu bilang, Alhamdulillah Ramadan datang, mari kita gembira. Gembira bagaimana 1 bulan tidak makan ya, berat ya. Itu berarti apa? Kalian belum bisa merasakan zauknya, rasanya. Nah, untuk bisa merasakan zauknya perlu tirakat, perlu gaya hidup asketik tadi, penataan jiwa, penataan mental melalui qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah. Jadi ini rumusnya. Kan belakangan ini banyak orang mulai ragu, kata agama ini kok sering jadi sumber masalah ya Pak. Ya, sumber masalah sebenarnya manusianya. Cuma kan kamu merasa kok porosnya selalu lewat agama. Kemungkinan kita belum bisa menikmati agama. Belum ketemu zauknya, belum ketemu rasanya. Kalau bahasanya hadis itu manisnya iman. Kita belum nyampe ke sana. Nah, berarti apa? Bereskan dulu jiwa kita. Termasuk dengan ini semua, qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah, dan seterusnya. Baik, ini nanti kita bahas satu-satu sampai jam 10 sampai kamu ngantuk.